Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luhkartika Dewi, mahasiswa Staf Negeri Empu Kutran Singaraja, jurusan Brahma Widya, program studi Filsafat Hindu semester 4. Di sini saya akan mengulas materi tentang kitab Kama Sutra, yang dimana banyak orang mempersepsikan Kama Sutra itu adalah buku pornografi. Tetapi kitab Kama Sutra ini bukan sama sekali hanya berbicara tentang fisik ataupun buku pornografi. Tetapi Kama Sutra diyakini disusun atas dasar kitab suci agama Hindu. Seks dalam kitab itu adalah tindakan suci manusia sebagai makhluk Tuhan untuk melahirkan keturunan. Sebuah proses penciptaan yang menghubungkan prinsip kosmis maskulin dan feminin, di mana Kama Sutra adalah panduan peradaban mengenai seni cinta, erotisme, dan kenikmatan hidup. Ini bukan hanya bimbingan untuk istri yang baik, tetapi untuk perempuan beradab yang terampil, pengertian, cantik, dan cerdas. Pada hewan, energi seksual dilahirkan menjadi kreativitas biologis, namun pada manusia, energi seksual dapat memicu daya kreatif pada semua tingkatan. Nah, Kama Sutra ini bisa dilakukan ketika kita telah melalui Brahmacari, lalu kita beranjak ke Grahastha ketika kita sudah sah melakukan suatu upacara atau upakara pawiwahan. Nah, Kama Sutra mengajarkan bagaimana menutrisi energi dengan penuh perhatian, merasakan dengan sukacita, dan menggunakan untuk tujuan lebih besar. Perumusan pertama dari Kama Sutra atau buku peraturan cinta yang dikaitkan dengan nadi atau pendamping Tuhan Siwa, yang kemudian ditulis di samping dan berbentuk Kama Sutra dengan baik bijak oleh Vaityayana pada abad 1 sampai 6 Masehi. Kama Sutra adalah salah satu dari 3 teks kuno yang berkaitan dengan kehidupan manusia. 2 pertama adalah Dharma Sastra atau hubungan dengan moralitas dan cara hidup, serta Artha Sastra menyangkut kekayaan materi. Karena penggambaran sebagai golongan ketiga kehidupan, Kama didefinisikan sebagai penikmatan benda yang sesuai dengan panca indera, pendengaran, perasaan, penglihatan, perasaan dan penciuman, dan penggabungan dari daging dan roh. Oleh karena itu, ada keinginan yang suci dan murni. Kama Sutra, pandangan individu untuk mencapai kebahagiaan spiritual melalui tindakan main-main. Tindakan main-main di sini bukan kebutuhan. Tindakan seksual menyebabkan ekstasi. Oleh karena itu, jika seorang menumbuhkan kebutuhan seksual, itu mengarah ke banyak konflik mental yang akhirnya menyebabkan ketidakpuasan. Oleh karena itu, Kama Sutra adalah suatu yang sangat berbeda dari apa yang lebih ditafsirkan selama ini. Anda hanya perlu melihat perspektif yang berbeda dan keseimbangan dan pengalaman untuk merasakan spiritual itu. Dalam Sarasamuscaya 242 menyebutkan, yang tergolong ayah adalah orang yang memberikan tubuh, yang memberikan hidup, ayah biologis, yang memberikan makan dan mengasuh. Dapat saya pahami dari Sloka Sarasamuscaya 142 ini, ketika seorang ayah adalah seorang yang memberikan hidup biologis, itu ketika seorang laki-laki yang telah menginjak Grahastha bisa menggunakan atau mempelajari kitab Kama Sutra yang telah dijelaskan bagaimana ketentuan seks dalam hal yang baik, dan ayah yang memberikan makan dan yang mengasuh. Memang benar adanya ketika ayah sebagai tulang punggung keluarga, ayah yang memberikan
nafkah kepada anak-anaknya. Nah, kenapa saya memakai kitab Kama Sutra ini menjadi favorit saya? Karena ini berkaitan dengan skripsi yang akan nantinya saya buat, yaitu tentang yoga. Namun dalam Kama Sutra ini juga ada pose-pose di mana pose Kama Sutra ini ada dalam yoga, gerakan yoga ada juga dalam Kama Sutra, yang dimana yang pertama itu disebut Pradgay Pose, yang dimana artinya satu lagi posisi yoga yang mudah dilakukan bagi pemula. Untuk melakukan posisi ini cukup mudah karena cukup berbaring untuk mengangkat kaki dan bokong hingga menyerupai jembatan yang seperti huruf V. Menurut Devi, banyak wanita yang merasakan bergairah amat melakukan posisi ini karena posisinya yang seolah-olah membuka daerah intim wanita. Yang kedua ada Half Dog at a Duel, yang dimana posisi tubuh bagian bawah yang menekuk dengan tangan Anda menopang tubuh kepada dinding ini bisa ide posisi seks, dimana bisa dicoba. Anda bisa melakukan posisi seks ini saat berada dalam shower atau tempat sempit, saat ini ranjang atau bercinta. Namun saya tidak bisa memberikan contoh gerakan tersebut, rasanya tidak etis untuk dipercobakan karena rasanya saya belum pantas untuk hal itu. Nah, yang ketiga ada plow pose, yang dimana untuk melakukan pose ini Anda harus berbaring terlentang dengan lutut ditekuk dan ditarik di dekat dada. Jaga posisi ini, menompangnya menggunakan tangan di bagian bokong. Dengan cara pasangkan bisa melakukan penetrasi pendalaman ke daerah intim. Nah, yang keempat ada standing straddle worded bait, yang artinya dibutuhkan fleksibilitas super yang melakukan posisi ini. Sebelumnya kita atau Anda harus membentuk kedua kaki sehingga beranjak beberapa meter, kemudian tekuk tubuh bagian atas sehingga kepada menghadap ke bawah. Untuk posisi ini pasangan bisa melakukan penetrasi seks dengan cara berdiri di belakang Anda. Sekali lagi saya tidak bisa mencontohkan gerakan yoga dalam Kama Sutra ini karena tidak enak untuk nantinya dilihat atau di shoot seperti itu. Mungkin saya hanya memberikan materi. Nah, dalam etika atau seni dalam Kama Sutra atau yang bisa disebut dengan etikanya dalam perkembangan sejarah manusia, jarang yang menulis tentang temoritotika, sehingga karya sastra biasanya seorang pujangga atau sastrawan menulis puisi atau kajian tentang sains. Namun berbeda dengan Malanga Vaisnayana yang menulis mahakarya tentang erotika yang dikenal dengan Kama Sutra. Manggala Watayana adalah seorang pendeta Hindu di India yang hidup pada tahun 300 sebelum Masehi. Kama Sutra yang ditulis oleh Vatasyana ini disebut menggunakan bahasa Sanskerta kuno. Karya Vatayana memang terdapat bagian yang berisi tentang posisi-posisi hubungan seks yang akhirnya diidentik dengan judul Kama Sutra tersebut. Hal ini menjadi sangat kontroversial karena Vatasyana menuliskan sangat mendetail. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang menilai Kama Sutra sebagai karya yang negatif dan termasuk pornografi. Selama ini mungkin hanya masyarakat yang salah tafsir tentang Kama Sutra. Mahakarya ini bukan hanya tentang seks, melainkan tentang filsafat kehidupan manusia. Nilai inilah yang membuat penulis menjadi tertarik untuk menjadi
Apa itu Karma Sutra? Penulis ingin mengajak masyarakat untuk menilai sesuatu ini bukan dari pandangan mereka sendiri, karena hal itu adalah yang terbaik untuk menyikapi perkembangan informasi yang tidak sesuai dengan faktanya yang berisikan atau berita hoax. Sejak pertama kali penterjemahan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1883 oleh seorang penulis asal Inggris yang bernama Sir Richard Francis Burton, Kama Sutra menurutnya sudah mencuri perhatian dunia. Kama merupakan salah satu tujuan yang diajarkan oleh agama Hindu, yaitu hasrat. Sedangkan sutra sendiri ialah man atau bimbingan untuk menjalani prioritas hidup, mendapatkan pengetahuan dan persatuan manusia dalam pernikahan atau yang disebut Vatyana. Sederhananya, Kama Sutra mengajarkan untuk mendapatkan kama atau hasrat-hasrat dalam hidup agar tidak tenggelam dalam kehidupan material saja, namun mampu mengalami kepuasan spiritual. Menurut Foucault, ada yang fana dan dangkal. Tentang sudut pandang manusia jika mengartikan tentang tubuh dari sudut pandang filsafat barat, tubuh diartikan sebagai alat atau instrumen. Namun hal ini berbeda dengan sudut pandang dari Foucault. Bagi Foucault, jika melihat tentang tubuh, khususnya dalam seks Kama Sutra, tubuh bukan hanya suatu alat untuk tujuan propagasi semata. Lebih substansial, tubuh adalah tujuan itu sendiri, tujuan untuk mencapai kenikmatan dan bahkan untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Bagi Foucault, manusia tidak cukup dikatakan sebagai makhluk yang rasional, namun ia juga adalah makhluk yang berhasrat. Nah, pemikiran inilah yang membuat penulis memilih Michael Foucault untuk menjadi acuan utama dalam mengkaji teks Kama Sutra melalui sudut pandang filsafat. Dari hasil pemikiran filsafat Michael Foucault, pemikiran dapat menilai Kama Sutra lebih dalam lagi. Setelah mendapatkan nilai adiluhung dari teks Kama Sutra, penulis akan mencoba memvisualisasikan nilai tersebut ke dalam karya seni, kriya, penulisan, atau penciptaan karya baru yang beberapa transformasi literasi ke visual dengan wujud karya yang kontemporer maupun monumental. Nah, Kama Sutra ini sangat luas dan sangat banyak keterkaitannya. Jadi Kama Sutra itu tidak hanya konotasinya itu adalah buku tentang seks pornografi, tetapi dalam Kama Sutra ini banyak atas nilai-nilai yang dan ada nilai seni dan juga terdapat atas gerakan yoga. Nah, itu saja pemaparan dari saya, kurang lebih jika ada salah kata mohon dimaafkan karena ini saya hanya baru tahap belajar. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.